Masalahnya Anies kalau elektabilitasnya dibikin tinggal 2%, lawannya tetap 1%, kan tetap menang Anies kan? Jadi logikanya mestinya ini orang-orang ini, partai-partai seputar istana ini, dia mesti cari figur untuk menandingi Anies, bukan dia melucuti Anies. Anies dilucuti, nggak ada figur penantang, sama juga nggak ada gunanya, tetap Anies di atas. Kalau Anies surveinya 30% sekarang atau 40%, terus dijatuhkan dengan olok-olok, dengan segala macam cara, lalu Anies jatuh ke tinggal 5%. Sementara calon mereka itu tetap 1%. Kan sama juga nggak ada gunanya. Potensi Anies itu datang dari kelas menengah, datang dari intelektual, datang dari Muslim politics, Muslim society itu. Dan sebetulnya kalau dihitung-hitung juga ya berapa persen datang dari situ. Tapi ada ketakutan bahwa paradigma akan berubah. Ini masalahnya. Jadi bukan Aniesnya, tapi Anies akan mengubah cara ekonomi, cara kehidupan sosial. Itu yang ditakutkan sebetulnya kan. Jadi dia takut paradigma berubah, sementara dia sendiri nggak punya tokoh untuk mengamankan paradigma dia tuh kan. Kan petahana bukan Presiden Jokowi, tapi petahana sebagai grup itu nggak punya ide tentang ekonomi, nggak punya ide tentang demokrasi itu. Jadi dia takut sendiri kan. Karena kalau misalnya Presiden Jokowi selesai, maka orang akan cari siapa pengganti presiden dari habitatnya itu. Nggak ada. Ya ada Ganjar, tapi Ganjar sekarang berupaya untuk keluar dari habitat itu karena mungkin udah jengkel kita kritik-kritik, maka dianggap kalaupun dia jadi nanti dianggap sebagai pengikut doang kan. Nanti Ganjar dianggap sebagai petugas dari petugas, kan itu lebih buruk lagi kan. Anies downgrade ya. Anies nggak punya partai, ya karena itu Ganjar juga mesti mikir begitu. Sementara Anies justru dia bebas saja, nggak ada partai sih, kan nggak ada yang jadikan dia sebagai tugas. Nah, kita ingin lihat pertandingan itu berlangsung fair supaya betul-betul kompetisi itu datang atas dasar uji intelektualitas. Baru kita jadikan intelektualitas itu diukurkan elektabilitasnya. Jadi elektabilitas itu harus mengukur intelektualitas, bukan besarnya baleho yang mau diukur oleh elektabilitas. Nah, kalangan surveyor ini takut bahwa nanti ketika baliho itu udah nggak ada gunanya, orang balik pada dasar utama memimpin, yaitu kapasitas dan intelektualitas kan. Nah itu semuanya ada pada Anies itu. Bukan saya menjagokan Anies, tapi untuk sementara itu ada pada Anies tuh, karena dia jadi sasaran. Kenapa ada pada Anies? Karena dia jadi sasaran. Kenapa orang lain nggak jadi sasaran? Karena nggak punya dua kapasitas itu. Tiba-tiba ketika kita bicara tentang radikalisme, kemudian ekstremisme, kanan, Islam politik, intoleransi, ada bahasa yang juga sering kita dengar, itu nggak asik kalau nggak ada representasinya, nggak ada figurnya. Maka figurnya itu bernama Anies Rashid Baswedan. Kadang-kadang saya bingung, apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Anies Baswedan selama 4 tahun ini, sehingga dia tetap dan pantas dan terus layak dianggap sebagai representasi dari kelompok ekstremis, radikal, kemudian tidak toleran, tidak pro pasal persatuan. Gimana, Bung Rocky? Karena pokoknya kalau buzzer nggak jauh-jauh, begitu tidak ada tokoh yang dikritik, kritik saja Anies Baswedan. Dan kebetulan paling enak ngeritik Anies, karena dijamin Anda tidak akan dipolisikan. Kira-kira begitu. Itu gejala apa, Bang Rocky? Saya terus terang aja bertanya juga bingung. Kenapa? Ada partai misalnya ya. Biasanya kan partai itu ada yang namanya apple to apple, head to head. Dia apple to apple-nya sama siapa? Kalau dia setingkat nasional, counterpart-nya kan presiden dong, counterpart-nya DPR dong. Tapi ini enggak, tingkat nasional, tapi counterpart-nya gubernur DKI terus. Makanya dibilang partai seputaran ibu kota. Kira-kira begitu. Targetnya sama, targetnya adalah jatuhkan elektabilitas Anies. Ya bagus juga. Masalahnya Anies kalau elektabilitasnya dibikin tinggal 2%, lawannya
tetap 1%, kan tetap menang Anies kan. Jadi logikanya mestinya ini orang-orang ini, partai-partai seputar istana ini, dia mesti cari figur untuk menandingi Anies, bukan dia melucuti Anies. Anies dilucuti, nggak ada figur penantang, sama juga nggak ada gunanya, tetap Anies di atas. Kalau Anies surveinya 30% sekarang atau 40%, terus dijatuhkan dengan olok-olok, dengan segala macam cara, lalu Anies jatuh ke tinggal 5%. Sementara calon mereka itu tetap 1%. Kan sama juga nggak ada gunanya. Jadi sebaiknya mereka berpikir untuk carikan calon penantang fair, ada penantangnya. Jadi main-main begini itu dengan mudah kita nilainya sebagai dendam plus iri itu. Nah, dendam plus iri itu dalam matematika D plus I itu sama dengan D, itu dulu. Tapi Bang Rocky ya, apakah memang demikian kuatnya figur Anies ya untuk ke depan itu sehingga kok orang-orang ini pada takut? Kan mereka merasa menganggap misalnya ya, mereka menganggap apa yang perlu kami khawatirkan? Toh kami sudah menguasai TNI, sudah menguasai polisi, sudah menguasai birokrasi. Toh Anies hanya seorang yang sebentar lagi pensiun dari jabatannya sebagai gubernur DKI. Kan orang bikin kalkulasi, potensi Anies itu datang dari kelas menengah, datang dari intelektual, datang dari Muslim politik, Muslim society itu. Dan sebetulnya kalau dihitung-hitung juga, ya berapa persen datang dari situ. Tapi ada ketakutan bahwa paradigma akan berubah. Ini masalahnya tuh. Jadi bukan Aniesnya, tapi Anies akan mengubah cara ekonomi, cara kehidupan sosial. Itu yang ditakutkan sebetulnya kan. Jadi dia takut paradigma berubah, sementara dia sendiri nggak punya tokoh untuk mengamankan paradigma dia tuh kan. Kan petahana bukan Presiden Jokowi, tapi petahana sebagai grup itu nggak punya ide tentang ekonomi, nggak punya ide tentang demokrasi itu. Jadi dia takut sendiri kan. Karena kalau misalnya Presiden Jokowi selesai, maka orang akan cari siapa pengganti presiden dari habitatnya itu. Nggak ada. Ya ada Ganjar, tapi Ganjar sekarang berupaya untuk keluar dari habitat itu karena mungkin udah jengkel kita kritik-kritik, maka dianggap kalaupun dia jadi nanti dianggap sebagai pengikut doang kan. Nanti Ganjar dianggap sebagai petugas dari petugas. Kan itu lebih buruk lagi kan. Anies downgrade Anies nggak punya partai. Ya karena itu Ganjar juga mesti mikir begitu. Sementara Anies justru dia bebas saja, nggak ada partai sih, kan nggak ada yang jadikan dia sebagai tugas. Nah kita ingin lihat pertandingan itu berlangsung fair supaya betul-betul kompetisi itu datang atas dasar uji intelektualitas. Baru kita jadikan intelektualitas itu diukurkan elektabilitasnya. Jadi elektabilitas itu harus mengukur intelektualitas, bukan besarnya baleho yang mau diukur oleh elektabilitas. Nah kalangan surveyor ini takut bahwa nanti ketika baliho itu udah nggak ada gunanya, orang balik pada dasar pertama memimpin, yaitu kapasitas dan intelektualitas kan. Nah itu semuanya ada pada Anies itu. Bukan saya menjagokan Anies, tapi untuk sementara itu ada pada Anies tuh, karena dia jadi sasaran. Kenapa ada pada Anies? Karena dia jadi sasaran. Kenapa orang lain nggak jadi sasaran? Karena nggak punya dua kapasitas itu. Bung Rocky, bagaimana dengan teman Anda yang bernama Fadli? Dia kritik sana, kritik sini. Ini kita bicara yang paradigmatik ya. Fungsi dia sebagai wakil rakyat dalam sistem pemerintahan presidensil yang eksekutif dan legislatifnya memang terpisah. Dan dia anggota Komisi 1 yang merupakan mitra atau pengawas salah satunya Kementerian Pertahanan. Kira-kira begitu. Tapi Menteri Pertahanan malah kemudian memarahi dia untuk urusan negara, bukan urusan partai. Komentar Anda? Ya tentunya Pak Prabowo mesti melihatkan pada Presiden bahwa dia menegakkan disiplin, kan kira-kira begitu. Tapi juga orang tahu bahwa ya Fadlizon pengurus DPP Gerindra. Sebenarnya orang tahu Iwan Sumulia juga adalah pengurus DPP Gerindra. Ferry Yuliantono juga kritiknya lebih tajam dari Fadlizon soal PCR, juga ada pengurus Gerindra. Jadi memang nggak ada soal sebetulnya. Gerindra kan mewakili suara rakyat, bukan sesuatu yang aneh itu. Tapi saya bisa pahami, ada aja orang yang menganggap bahwa ya Fadlizon ini kan tangan kanan dan jari telunjuk dari Pak Prabowo dan sejarahnya panjang gitu, karena itu mesti ditegur juga. Tapi saya tahu bahwa itu yang nggak akan berlangsung lama karena Gerindra juga nggak mungkin menjadi partai yang nggak punya tangan lagi atau nggak punya cara lagi untuk merasakan penderitaan rakyat. Jadi Fadlizon sih baik-baik aja itu kan dia berumah dekat saya tuh di dekat Megamendung. Jadi saya bisa baca suara batinnya tuh masih ada tuh.
Dan satu waktu nanti dia akan tampil, lalu publik kaget lagi, loh kok dibiarin lagi Fadlizon mengkritik Pak Jokowi. Jadi juga itu ada pesan bahwa Fadlizon mesti dihajar, kira-kira begitu. Dan Fadlizon tahu sebagai diplomat ulung, dia tahu buat sembunyi dulu ya. Fadlizon itu nggak mungkin didiamkan karena dia dasarnya adalah aktivis mahasiswa dari awal. Kalau aktivis itu susah untuk dikendalikan. Saya kira Pak Prabowo juga mengerti bahwa oke, buat sementara dijewer kecil. Tapi dengan pesan bahwa teruskan suara rakyat, karena suara rakyat adalah suara Gerindra. Kira-kira begitu komunikasi mereka. Saya selalu tapi ya, karena legal advocate. Jadi kita tahu bahwa Prabowo baru saja bertemu dengan Puan Maharani dan Megawati. Dan konon itu adalah persiapan 2024. Yes. Dan Prabowo pasti suka kalau didukung oleh PDIP. Ya mungkin antara suka dan tidak suka. Mungkin elektabilitas Puan Maharani tidak tinggi. Mungkin. Apalagi tidak diuji tadi. Ya. Tapi PDIP adalah partai besar. Kira-kira begitu. Dan dia pemilik lebih dari 20% kursi yang menyebabkan dia satu-satunya partai yang sudah terjadi 20%. Nah, dalam konteks ini, bagaimana pendapat Bung Rocky? Apakah Prabowo sekarang dalam dilema? Saya nggak lihat Prabowo nggak pernah punya dilema. Dia punya determinasi. Dan itu sebetulnya ajaibnya. Walaupun elektabilitasnya di bawah, tapi Prabowo memang punya semacam watak untuk mendeterminasi keinginannya. Itu akan dia lakukan pasti. Dan ini bukan soal menguji kapasitas politiknya, tapi menguji psikologinya. Psikologi Prabowo selalu ada di situ. Dan itu adalah hak dia. Nah, watak itu yang mungkin nanti juga akan ada penasihat mengatakan, ya itu nanti juga nggak akan terpilih. Kan berkali-kali Prabowo mengalami dilema itu. Tapi orang ini sosok yang memang determinasinya kuat. Dan kalkulasi dia itu didasarkan pada determinasinya. Ada orang yang kalkulasinya bagus, determinasinya buruk. Nah, Prabowo determinasinya itu mendahului kalkulasinya. Itu kelebihan dari sang tokoh ini. Karena itu dia beredar terus dalam politik Indonesia kan. Ya, tapi kalau kita bicara tentang determinasinya, menggandeng Puan Maharani, apakah itu sebuah solusi untuk mengatasi kebuntuan dari 3 kali pilpres, 1 sebagai cawapres, 2 sebagai capres yang kalah melulu gitu? Kita bisa bikin kalkulasi bahwa itu juga akan berulang. Tapi sekali lagi, kalau determinasi udah mendahului kalkulasi, ya kita mau bilang apa? Tapi Anda yakin ya? Pak Fadlizon mau bilang apa juga gitu. Tapi Anda yakin bahwa Prabowo akan menggandeng Puan atau Puan akan menggandeng Prabowo? Puan akan minta digandeng oleh Prabowo. Kira-kira itu tuh. Iya. Puan tetap menjadi wapresnya. Prabowo kan tidak mungkin menjadi calon wakil presiden. Iya, itu pastinya. Saya kira itu udah final. Kita anggap aja itu ada bukan lagi variabel, itu udah konstanta bahwa akan terjadi itu. Jadi yang lain bersiap-siaplah dengan menerima fakta itu bahwa determinasi Pak Prabowo adalah menjadi presiden itu. Kan itu dasarnya tuh. Dan determinasi PDIP adalah tetap mempertahankan nama Soekarno di situ. Satu-satunya pewarisnya adalah Puan, kan nggak ada orang lain di situ. Ya Ganjar dengan gampangnya itu digusur juga selesai kan. Karena itu sebetulnya yang mesti bahas ini ada Ganjar bukan kita, karena yang berkepentingan Ganjar. Iya.